Halo Staner, kita bahas kuis pekan ke-10 tentang analisis risiko ya. Pertanyaan pertama, mengapa analisis risiko penting dalam capital budgeting? Apakah karena inisiator proyek memiliki kepentingan jika proyek yang diajukannya diterima? Iya, betul. Arus kas proyek memiliki ketidakpastian yang tinggi, betul. Banyak variabel dalam capital budgeting yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Ini yang value driver itu ya. Ada market share, ada market size, ada juga tentang kuantitas ya, produk. Ini semua value driver. Jadi pilihannya mengapa penting? Ya, semua pilihan di atas. Ini menjadikan analisis risiko menjadi krusial. Berikutnya, dari sekian banyak variabel dalam capital budgeting, komponen mana yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi? Apakah jumlah unit produk baru yang akan dijual? Jumlah unit berarti quantity ya. Ini tidak. Akan sangat tergantung ke banyak hal, market size, market share, gitu-gitu akan mempengaruhi berapa Q-nya, berapa demand dari customer. Itu susah dihitungnya, gitu, susah ditentukannya secara precise. Terus apakah harga produk baru yang akan diluncurkan, berarti price. Ini juga relatif susah karena banyak atau ada variabel fixed cost dan variabel cost yang ini kemudian harus dianalisis untuk bisa menentukan pricing atau harga produk yang paling tepat sehingga bisa diterima oleh market. Itu ya. Terus apakah pajak dan tingkat depresiasi? Nah ini ya, kelihatannya ini jawabannya pajak dan tingkat depresiasi, karena kalau pajak sudah ditentukan oleh pemerintah besarannya, sedangkan tingkat depresiasi sudah ada standar akuntansi keuangan yang mengatur. Satunya lagi tidak ada satupun pilihan di atas yang tepat. Enggak, berarti jawabannya yang pajak. Dia relatif memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Berikut ini pernyataan yang paling tidak tepat. Apakah dalam melakukan analisis capital budgeting arus kas disusun merupakan proyeksi, oleh karena itu bersifat tidak pasti? Ya, ini betul ini. Berarti tepat ya. Peristiwa yang tidak terduga dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap arus kas. Ini kenapa kemudian dilakukan mitigasi risiko. Maka ini juga tepat. Kebanyakan dari variabel yang digunakan dalam menyusun proyeksi arus kas dapat ditetapkan besarannya dengan pasti. Ini variabel untuk menyusun proyeksi arus kas dapat ditetapkan besarannya dengan pasti. Ya, ini tidak tepat ya. Ditetapkan besarannya kalau variabel relatif sulit gitu ya, membutuhkan metode tersendiri. Ya, ini kita jawabannya. Tapi kita boleh cek yang bawah. Inisiator proyek memiliki kepentingan agar proyek yang diajukannya diterima. Ini juga tepat. Jadi yang tidak tepat adalah ini ya, variabel itu tidak pasti. Berikutnya, analisis sensitivitas merupakan bentuk analisis risiko yang meneliti hubungan antara total arus kas dengan NPV. Total arus kas perusahaan dengan NPV, tidak ya. Meneliti volatilitas NPV, ini juga enggak. Ini di sini ada DOL, ada degree of operating leverage dan degree of financing leverage, bukan sensitivitas. Terus meneliti dampak dari variabel kunci seperti penjualan atau biaya dalam berbagai kombinasi. Ini simulasi. Yang terakhir meneliti dampak variabel kunci value driver ya, seperti penjualan atau biaya 1/1 atau individual value driver. Ini jawabannya berarti yang terakhir, yang D. Berikut ini mana yang merupakan value driver terpenting bagi usaha dealer mobil. Hati-hati ya, kita harus tahu karakteristik dari perusahaan atau dari industri untuk bisa menentukan value driver yang terpenting. Usaha dealer mobil ini berarti
satu hal karakteristik yang unik, yang penting dia tuh kan punya inventory yang banyak kan ya. Mobil yang dijual itu, persediaan mobil yang dijual tuh banyak. Dia biasanya beli namanya wholesale gitu dari pabrikan atau dari produsen, dari ATPM, ada Honda, ada apalagi misalnya Toyota dan segala macam, dan itu jadi inventory. Maka di sini yang paling penting adalah apakah depresiasi? Tidak, karena depresiasi dari dealer mobil ya paling alat-alat kalau ada servisnya itu alat-alat untuk melakukan servis mobil ya, tidak terlalu signifikan walaupun ada. Rasio debt to equity, debt to equity ini juga tidak, karena rata-rata juga usaha dealer mobil ini sistemnya konsinyasi. Nah, terus inventory turnover. Nah, ini yang penting nih, karena kinerja sales dari dealer mobil itu menjadi yang utama, yang tergantung dari bagaimana inventory itu bisa dijual dengan cepat. Inventory turnover jadi jawabannya. Yang terakhir tingkat pajak juga enggak, karena tingkat pajak ini relatif ditentukan oleh pemerintah, jadi sifatnya lebih pasti. Berikut mana dari berikutnya yang dianggap resiko utama dalam menganalisis proyek dalam lingkungan internasional ya. Nah, ini biasanya kalau internasional begini, maka kaitannya dengan kurs. Coba kita lihat. Apakah yang menjadi resiko utama inflasi? Ini boleh kita sederhanakan akan berpengaruh ke industri yang domestik ya. Risiko politik ini juga mungkin domestik walaupun bisa juga ke luar negeri. Nah, ini ada nih fluktuasi nilai tukar. Nah, ini yang menjadi yang utama karena ini jelas pasti ada gitu. Kalau yang resiko politik bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Inflasi itu lebih juga ke tempat atau negaranya gitu ya, bisa jadi signifikan, bisa jadi enggak. Kalau fluktuasi nilai tukar ini pasti ada. Terus berikutnya bawahnya tidak ada informasi mengenai resiko. Nah, ini juga enggak ya, karena relatif hari ini studi atau research tentang resiko bisnis itu banyak di provide atau banyak diberikan ketika kita melakukan investasi. Jadi jawabannya adalah fluktuasi nilai tukar. Berikut ini teknik analisis risiko di mana risiko terbaik dan terburuk dari NPV dibandingkan dengan NPV yang diharapkan. Apakah decision tree analysis? Enggak. Skenario analisis. Nah, ini ya. Ini mungkin, tapi coba kita cek bawahnya dulu. Project standing alone risk analysis ini bukan skenario ya, tapi ini sensitivitas. Value driven analysis ini masih umum. Jadi jawabannya adalah yang skenario analisis. Jadi dibandingkan skenario yang paling baik seperti apa, yang terburuk seperti apa, ini yang disebut perbedaannya adalah divergence. Makin wide divergence-nya, makin berisiko. Berikutnya, Mobiliq berharap dapat menjual 1.200 produknya tahun 2017 dengan harga rata-rata $2.400 per unit. Menurut analisis, penjualan akan bisa turun 5%, bisa juga naik 5% per tahun. Harga juga akan bisa naik turun 5% per tahun. Yang ditanyakan berapa proyeksi penjualan tahun 2019 jika penjualan naik 5%. Penjualan 2017 tadi berapa? 1.200 ya? 1.200 kita tulis, terus harganya 2.400 kita tulis. Ditanya ketika penjualan naik 5% dari 2017, berarti ke 2018 penjualannya adalah 105% kali 1.200 sama dengan 1.260. Ini 2018. Terus di 2019 dari 1.260 dikalikan 105% sama dengan 1.323 unit. Maka penjualan di 2019 adalah 1.323 kali 2.400 sama dengan 3.175.200.
Mana? Jawabannya yang ini. Berikutnya, X Farmasi yakin bahwa perubahan aturan jaminan kesehatan akan meningkatkan jumlah permintaan 10% walaupun harga turun 10%. Jadi Q-nya naik 10%, P-nya turun, ya benar ya, walaupun akan menurunkan harga, benar, 10%. Perusahaan juga khawatir ketentuan baru akan meningkatkan biaya, cost akan naik 10%. Yang tidak dapat diteruskan bebannya ke pelanggan. Oke, untuk mengestimasi hasil yang diharapkan, base or expected case, termasuk yang best or worst, X Farmasi dapat menggunakan. Nah, ini berarti sebagai satu kesatuan ya. Sebagai satu kesatuan, maka kita menggunakan skenario. Jawabannya adalah yang ini, bukan sensitivity, karena kalau sensitivity satu-satu, probability analysis ini lebih ke simulasi, jadi diberikan atau ditentukan distribusi probabilitas kemungkinannya, sedangkan ini sudah ditentukan kemungkinan naik turunnya. Political risk analysis ini juga enggak, karena sudah spesifik ke value driver dari produksi. Jawabannya sekali lagi adalah skenario. Berikutnya, siagra enggak nih? Oh, masih ada satu lagi. Orange is the new black memproyeksikan penjualan Opons, merupakan produk terbarunya sebesar 10.000, harganya $150 per unit, terus fixed cost-nya 150.000, variabelnya 75 per unit, depresiasi 100, pajak 40. Terus kemudian Orange yakin bahwa seluruh proyeksi termasuk fixed cost namun tidak termasuk depresiasi maupun pajak dapat naik turun. Oke. Tapi yang ditanyakan adalah NOPAT untuk expected atau base skenario. Kita hitung dulu. Pertama kita tentu menghitung sales. Sales adalah quantity 10.000 dikalikan dengan price 150. Jadi 1.500.000. Kemudian fixed cost-nya 150, kita taruh dulu. Variable cost-nya kita taruh juga 75 kali 10.000 sama dengan 750.000. Depresiasinya tadi 100, kita taruh, maka kita dapat NOI-nya 500.000. 500.000 kena pajak 40%, 40% kali 50.000 200.000, maka NOPAT-nya adalah 300.000. Jawabannya adalah yang atas, 300.000. Oke, demikian kuis pekan ke-10 kita. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.